Oke, tadi Kak Rena sudah dijelaskan peluang Melia sehat sejahtera, betul? Betul. Oke, ada nggak ketertarikan? Ada. Oke, apa yang bikin Kak Rena tertarik? Penghasilannya Oke, tentu ingin memiliki penghasilan besar agar memiliki masa depan lebih baik, yaitu ingin sukses. Kalau saya tanya, dengan 1.000 orang sekalipun mau sukses nggak? Mau. Pasti jawabannya mau, hanya saja jalurnya berbeda-beda, betul ya? Nah, lalu kenapa saya pribadi memilih Melia Sehat Sejahtera? Banyak orang-orang hebat memilih Melia Sehat Sejahtera, bahkan anggota dewan dan pejabat negara lainnya memilih Melia Sehat Sejahtera. Tentu kami punya yang namanya sebuah alasan kenapa kami memilih Melia Sehat Sejahtera, yaitu ketika kami paham apa itu ilmu kehidupan. Kenapa? Kita sama-sama orang yang menempuh jalur pendidikan, betul ya? Betul. Oke, SD berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. SMA berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Total kita menempuh jalur pendidikan selama kurang lebih 16 tahun. Oke, waktu yang sebentar atau waktu yang lama? Lama. Oke, selama 16 tahun keluar biaya? Pasti keluar. Pasti keluar biaya, betul? Iya. Biaya kecil atau biaya besar? Biaya besar. Oke, cukup nggak cuma 10 juta? Enggak 20 cukup. juta? Enggak. Oke, mungkin bisa ratusan juta bahkan miliaran, betul? Betul. Oke, saya ambil contoh, kita kuliah, tentu bayar UKT atau uang per semester. Iya. Berapa UKT per semester? 5 juta. Anggaplah 5 juta. Kali 8 semester sama dengan 40 juta, baru biaya UKT saja. Selanjutnya, biaya hidup, uang makan dan uang sehari-hari. Selama 1 bulan, habis berapa? 2 juta. 2 juta. Satu Satu bulan. Dikali 12 bulan sama dengan 24 juta. Dikali kuliah 4 tahun sama dengan 96 juta baru biaya hidup. Ya. Di Jogja, kos atau tinggal sendiri? Kosan. Oke. Uang kosan per bulan bayar, anggaplah 500.000 dikali 12 bulan sama dengan 6 juta. 6 juta. Dikali 4 tahun sama dengan 24 juta. Maka total biaya kuliah yang kita keluarkan selama di Yogyakarta kurang lebih 240 juta. Jujur-jujuran, uang kecil atau uang besar? Uang besar. Siapa yang keluar uang 240 juta? Orang tua. Orang tua. Pertanyaan saya sederhana, apa alasan orang tua kita mau keluar uang 240 juta? Yang pertama, apakah dapat jaminan balik modal? Enggak. Tiba-tiba besok rektor ngomong, Kak Rena kirim nomor rekening, Pak dosen mau balikin biaya kuliah 200 juta, mungkin nggak? Enggak. Mustahil, di atasnya mustahil, betul ya? Artinya tidak mungkin dijamin balik modal. Yang kedua, apakah lulus kuliah dapat jaminan kerja dengan gaji paling minimal 10 sampai 15 juta per bulan? Enggak? Nah, saya sadar kampus saya tidak menjamin di sini. Yang ketiga, apakah dijamin bisa memiliki relasi seluruh Indonesia bahkan internasional? Enggak. Tidak. Kalau kita tidak upgrade kemampuan diri, kalau kita tidak membangun relasi pribadi, kalau kita nggak ikut organisasi dan lain-lain, belum tentu bisa punya relasi jangka panjang, betul? Artinya kampus saya tidak menjamin di sini. Yang keempat, apakah mendapatkan jaminan sukses di masa depan? Enggak. Belum tentu. Balik lagi ke diri kita pribadi. Yang kelima, apakah dijamin dapat mentor yang membimbing dari nol sampai kita bisa sukses? Belum tentu. Nah, saya sadar kampus saya tidak menjamin apapun. Padahal dari 5 poin yang saya sampaikan semuanya penting nggak? Penting. Kita butuh modal. Kita butuh pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Kita butuh relasi untuk membangun bisnis jangka panjang, betul? Bahkan kita butuh sukses di masa depan dan tentunya kita butuh guru yang mengarahkan kita agar kita bisa berhasil dalam menempuh kehidupan, betul? Oke, selanjutnya, lalu apa alasan orang tua mau keluar uang 240 juta? Padahal mohon maaf, satu pun tidak mendapatkan jaminan apapun. Sebetulnya alasan orang tua sederhana. Orang tua kita punya yang namanya sebuah harapan.
Siapa tahu Rena kuliah di Jogja. Iya. Selama 4 tahun lulus kuliah bisa kerja dengan gaji besar 10 sampai 15 juta tiap bulan dan jangka panjang. Siapa tahu. Yang namanya siapa tahu pasti atau belum pasti? Belum pasti. Artinya apa kabar kalau belum pasti? Artinya kalau belum pasti kita mendapatkan ijazah S1, betul? Lalu apa yang kita lakukan? Langsung kerja atau baru cari kerja? Baru kerja. mencari kerja. Kalaupun keterima kerja, apakah langsung penghasilan 10 juta per bulan? Tidak, tentu rata-rata diawali dari UMR. Anggaplah UMR saya setarakan se-Indonesia 3 juta per bulan. Dibagi kurang lebih 30 hari kerja sama dengan digaji 100.000 per hari. Dibagi anggaplah 10 jam kerja sama dengan 10.000 per jam. Pertanyaannya sederhana, kita sudah menempuh biaya pendidikan kurang lebih 16 tahun, betul? Betul. Otak kita, tenaga kita, ilmu kita, waktu kita hanya dihargai 10.000 per jam. Layak nggak kira-kira? Enggak. Worth it nggak kira-kira? Enggak. Oke, mau nggak kira-kira? Enggak sih, Nah, sebenarnya. saya sadar. Masa sih orang tua saya keluar uang 240 juta, saya lulus kuliah hanya dihargain 10.000 per jam. Maka di situ saya sadar kenapa saya harus berjuang di usia muda. Karena saya percaya setiap orang pasti memiliki yang namanya sebuah impian. Karena punya impian? Pasti Sama, saya pun punya impian. Kalau saya berbicara laki-laki, tentu ketika saya menikah nanti, saya akan memikirkan biaya nikah. Betul? Betul. Berapa biaya menikah? Paling minimal 100 juta. Selanjutnya setelah menikah, minimal punya rumah. Atau karena mau numpang di rumah mertua atau orang tua? Nggak mungkin, betul ya? Artinya kalau pengen punya rumah sendiri, minimal siapin budget 500 juta. Setelah punya rumah, berbicara, bang pengen punya mobil, biar istri dan anak saya nggak kepanasan. Mobil mohon maaf, yang LCGC sekarang standar Honda Brio saja itu sudah 200 juta ke atas. Karena sayang sama orang tua, Pasti. mau balas budi sama orang tua, minimal menghajikan orang tua. Haji. Kalau satu orang 100 juta berarti dikali 2 sama dengan 200 juta biaya menghajikan orang tua. Total sama dengan impian yang harus kita capai 1 miliar. Jujur-jujuran, uang kecil atau uang besar? Uang besar. Pertanyaan gue sederhana. Kalaupun dari penghasilan 1M, betul ya? Oke, mau dicapainya berapa lama? Secepatnya pasti. Secepatnya. Tahun depan mungkin nggak mungkin. Karena saya percaya setiap orang pasti merintis. Pengen dicapai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Oke, kalau pengen dicapai 50 tahun ke depan, gampang. 1 miliar dibagi 5 tahun. Sama dengan paling minimal harus nabung 200 juta per tahun. Dibagi 12 bulan. Artinya sama dengan harus nabung 17 juta per bulan. Artinya kalau tabungan saja 17 juta per bulan, berapakah penghasilan yang harus kita dapatkan? Minimal dikali 2. Sama dengan 34 juta per bulan. Sekarang sudah ada belum yang mau bayar kita hari ini, yang mau bayar Kak Arena hari ini 34 juta per bulan? Belum ada. Kalaupun ada, maka hari ini saya tidak jadi menawarkan peluang Melia. Saya tutup peluang Melia buat Kak Arena. Kenapa? Karena kalau hari ini Kak Arena memiliki peluang, memiliki penghasilan 34 juta per bulan, maka saya percaya 5 tahun kemudian sudah pasti bisa menikah, sudah pasti punya rumah, sudah pasti bisa beli mobil, dan sudah pasti bisa menghajikan orang tua. Artinya kalau Kak Arena sudah punya penghasilan 34 juta per bulan, nggak perlu dengar ucapan saya, nggak perlu dengar ucapan orang lain di luar sana, tidak perlu dengar ucapan siapapun. Fokus karena Kak Arena sudah memiliki penghasilan besar. Kalaupun ada. Kalau nggak ada gimana bang? Maka sudah selayaknya memperjuangkan Melia sehat sejahtera. Kenapa? Karena Kak Rena punya 2 kaki saja di Melia sehat sejahtera. Hanya 2 kaki.
Dua grup saja, si A dan si B, Kak Rena sudah bisa memiliki penghasilan besar. Sejelek-jeleknya omset, hanya 2 kiri 2 kanan, paling minimal dibayar 680.000 per hari. Dikali 30 hari kerja, sama dengan dibayar 20 juta per bulan. Sejelek-jeleknya omset, Melia Sejahtera dapat 20 juta per bulan. Masih asik? Asik banget. Masih cocok nggak? Cocok. Masih worth it? Worth it. Sama-sama berjuang, sama-sama merintis. Apa kabar ketika menempuh omset maksimal 11 kiri 11 kanan, maka dibayar 3,5 juta setiap hari dikali 30 hari sama dengan 105 juta per bulan. Artinya kalau memiliki punya penghasilan 100 juta per bulan, maka siap-siap tahun depan sudah pasti bisa menikah, sudah pasti bisa beli rumah, beli mobil, dan menghajikan orang tua. Saya tahu untuk sukses tidak harus Melia. Saya percaya sangat banyak di luaran sana untuk menempuh jalur sukses. Betul? Nggak harus Melia. Bisa nggak sukses? Nggak harus Melia. Bisa nggak dapat penghasilan 2 digit tiap bulan? Bisa. Betul? Ada nggak orang nggak gabung Melia bisa beli mobil? Ada. Orang nggak gabung Melia bisa beli rumah? Ada. Orang nggak gabung Melia bisa punya banyak kebun sawit? Ada. Saya percaya. Tapi kita harus sama-sama paham, untuk memiliki penghasilan besar 20 sampai 50 juta per bulan, maka di luar sana yang pertama harus punya bisnis. Bisnis apa bang? Indomaret. Dengan modal awal untuk beli brandnya saja kurang lebih 300 juta. Apa kabar kalau ngitung tanah, kalau ngitung bangunan, bayar karyawan, dan strategis daerah masing-masing? Lebih? Pertanyaan saya sederhana. Adakah hari ini mahasiswa yang dikasih uang jajan 300 juta? Enggak ada. Ada yang orang tuanya investasi 300 juta ngasih tabungan ke dia? Enggak ada. Nah, saya sadar orang tua saya nggak bisa ngasih saya 300 juta. Saya sadar saya belum mampu di sini. Tapi impian saya tetap pengen punya penghasilan 2 digit per bulan. Yang kedua, minimal punya kafe. Dengan modal awal 500 juta. Sanggup? Enggak. Ada nggak hari ini mahasiswa Yogyakarta yang punya tabungan 500 juta? Enggak ada. Mungkin ada, tapi 1001. Iya. Tapi rata-rata apakah mampu? Enggak. Nah, saya sadar saya nggak mampu di sini. Yang ketiga, minimal punya SPBU dengan modal 1 sampai 10 M di tahap awal, beserta segala risikonya. Betul? Apakah mampu? Enggak. Apa kabar kalau kebakaran? Apa kabar kalau gempa bumi? Rugi banget. Apa kabar kalau kemalingan dan lain-lain? Apa kabar uang 300 jutanya? Hilang. Uang 500 jutanya? Hilang. Uang 1 M-nya? Pasti. Berarti kalau mau buka bisnis lagi, modal lagi? Pasti modal. Keluar duit lagi? Iya. Keluar biaya lagi? Iya. Berjuang lagi? Iya. Nah, ini saya sadar sangat banyak resiko besar ketika saya berbisnis di luaran sana. Kalaupun nggak bisnis, minimal kerja. Jadi apa bang? Minimal jadi kacap. Kepala cabang Bank Pusat Indonesia. Tapi syaratnya paling minimal harus siap S1, S2 di luar negeri. Kurang lebih biaya 800 juta. Apakah mampu? Bang, boro-boro bang 800 juta bang. Betul ya? 200 juta aja ngap-ngapan bang. Apalagi 800 juta. Nah, gue sadar gue nggak mampu di sini. Atau yang ketiga, minimal jadi anggota dewan. Dengan biaya kampanye kurang lebih 2 miliar dan lain-lain. Belum menafkahi partai dan lain-lain. Betul ya? Oke, apakah mampu? Belum. Nah, saya sadar saya tidak mampu di sini. Tapi tetap saya pengen memiliki masa depan lebih baik, ekonomi saya lebih baik. Maka peluang terakhir ketika saya ketemu peluang Melia Sehat Sejahtera, yang dimana untuk bergabung Melia Sehat Sejahtera satu paketnya hanya 3 juta. Kalaupun saya gabung 7 paket dikali 7 sama dengan hanya 21 jutaan. Berapa kali? 1 kali seumur hidup dan bisa diwariskan. Kira-kira dari 4 peluang yang saya kasih, mana kira-kira yang paling layak kita perjuangkan? Melia Sehat Sejahtera. Nah, sadar wajar kalau saya milih Melia? Wajar Pak Dewan milih Melia? Wajar Mas juga milih Melia? Wajar. Kenapa? Karena cuman Melia yang bisa menerima kita apa adanya dan bisa menawarkan penghasilan 2 digit per bulan akibat Melia Sehat Sejahtera. Paham? Paham.